Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita dulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Baik Rizka. Sebelum kita lanjutkan, Ibu Guru dulu cek kehadiran. Siapa tidak masuk hari ini? Lalu Ardian. Jadi kenapa Lalu Ardian? Tidak ada keterangan. Siapa lagi? Diki Sulpiandi. Kenapa? Siapa lagi? Itu aja, semua masuk? Ya, alhamdulillah. Yang tidak masuk kayak si Ardian, mudah-mudahan ada minat untuk masuk sekolah. Karena saya lihat ini terlalu banyak ketidakhadirannya. Kita doain sama-sama biar dia rajin masuk ya. Ya. Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah. Udah siap untuk belajar? Siap. Ya. Kalau begitu, ada pertanyaan yang akan Ibu Guru kasih. Bagaimana kalau hidung kita tersumbat? Apa? Tidak bisa bernapas. Apalagi? Sesak, apalagi? Kira-kira apa yang menyebabkan? Flu. Apalagi? Iya, kenapa hidung tersumbat? Apa yang menyebabkan flu? Kalau sudah flu nanti apa akibatnya kalau hidung tersumbat? Tadi sesak napas sakit, bisa jadi sakit kepala. Judul sekarang kita masuki ke judulnya. Sebelum Ibu Guru lanjut dulu, pernah enggak kamu belajar tentang di kelas 7 pernah belajar ciri-ciri makhluk hidup? Pernah. Coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas, salah satunya bernapas. Apalagi? Bergerak. Apalagi? Makan, berkembang biak. Apalagi? Tumbuh. Apalagi? Iya. Salah satu yang kalian sebut ciri-ciri makhluk hidup itulah yang akan kita pelajari, yaitu pernapasan. Kira-kira kalau di pernapasan ini apa yang terlintas di pikiranmu? Hidung. Selain hidung apa coba? Kalau selain hidung, apa fungsi hidungnya? Menghirup udara. Tujuan kali ini yang setelah nanti akhir pelajaran,
kalian harus tahu. Ini ada 2 tujuan pelajaran yang akan kita capai setelah akhir pelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Yang namanya begini, mencari yang mana organ-organ yang dilalui oleh pernapasan kita. Yang kedua, apa fungsi organ-organ pernapasan tersebut? Itu yang harus kita cari nanti. Materinya tentang ini dah, organ-organ, apa yang dilalui dan apa fungsi dari organ-organ itu. Nah, teknik penilaian yang akan diambil adalah nanti ada penilaian yang Ibu Guru ambil, yaitu dari segi di awal ini nanti ada tes assessment. Yang kedua, nanti di proses Ibu Guru observasi sikap, observasi pada saat diskusi. Yang terakhir adalah assessment akhir, ada post test. Segimana kamu dapat masuk materi yang ini? Tahu enggak tentang organ-organ pernapasan? Tahu enggak fungsi organ-organ tersebut? Saya paham? Coba kita tes dulu. Tulis ini soal anunya. Sebutkan minimal 3. Coba kerjain, coba ini. Kerjakan coba. Kerjakan dulu ini. Enggak apa-apa kalau enggak bisa, enggak jadi masalah karena kita belum belajar kan? Ya. Seadanya, sepengetahuanmu aja sudah yang kamu ambil. Jangan paksakan harus benar karena belum kita pelajari. Ingat aja apa yang dia lalui kita bernapas itu yang kamu tulis. Bagaimana, sudah ada ya jadi? Seberapa saja sepengetahuanmu. Jangan paksakan harus benar jawabannya kalau enggak bisa. Kalau bisa, alhamdulillah. Berarti kita nanti enggak capek-capek. Pasti udah bisa jadinya nanti pas diskusi. Yang nomor 2 itu apa fungsi Hidung pada pernapasan.
Minimal 3 ya. Kalau ya, sebutkan 3. Seberapa pengetahuan saja. Karena materinya belum kita pelajari, baru akan dipelajari. Bagaimana? Sudah? Sudah ada yang jadi? Sudah? Bagaimana? Sudah, Nomi? Beriska udah? Nomor 1 udah? Apa jawabannya? Enggak. Pina? Belum. Raja? Apa jawabannya nomor 1? Hidung, paring, laring, trakea. Iya. Bagaimana baikannya? Sudah? Nomor 2 sudah? Nomor 1 sudah? Apa jawabannya? Iya, hidung Pak. Iya, sudah. Ya. Yang lain bagaimana? Sudah. Ya, sudah. Kalau yang fungsi hidung nanti kita bahas kalau belum jadi sampai nomor 2 ya. Nah. Sekarang dulu sebelum kita lanjut ke materinya, kita dulu apa manfaat kita pelajari sistem pernapasan? Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita kan bernapas, menghirup oksigen, sehingga nanti kita dapat energi. Energi itu kita gunakan untuk beraktivitas. Nah, semua nanti itu dari hasil bernapas kita buat nanti untuk energi. Terus nanti manfaatnya lagi yang kedua, pada saat kita makan nanti kita tidak boleh berbicara biar tidak tersedak. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala telah kita diberikan alat-alat pernapasan kita. Coba kalau tidak ada bisa bernapas enggak kita? Enggak. Kita harus mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Kita ice breaking dulu. Ya. Biar konsentrasi, ice breaking dulu dengan keluhnya adalah hari dan baju seragam. Ya, kita mulai. Siap? Hanif? Kevin? Siap. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Pramuka. Kan belum konsentrasi. Kita ulang lagi. Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, putih, biru, batik, Pramuka, batik, Rabu, Kamis. Iya, cukup. Kita lanjut ke materi inti, yaitu kita akan penjelasan materinya menggunakan video pembelajaran.
Pada saat nanti video ini ditonton, simak ya, dan nanti pertanyaan. Selamat datang Pak Oksi di saluran pernapasan. Gua yang bakal jadi tour guide perjalanan Pak Oksi menuju paru-paru. Sekarang Pak Oksi lagi di dalam hidung yang paling depan ya Pak. Oh, itu apaan? Ini yang namanya bulu hidung. Terus itu ada pelondir nempel di bulu hidung apaan? Itu namanya mukus. Biar debu atau partikel yang tadi dibutuhin paru-paru bisa nempel di bulu hidung. Nanti debu sama partikelnya bakalan jadi upil. Oh gitu. Iya bang, yuk kita lanjut lagi bang. Sekarang kita ada di rongga hidung bang. Sama bang, ada bulu juga. Namanya silia, cuma lebih halus. Ini fungsinya ngefilter partikel yang lebih kecil yang gak ketangkep sama bulu hidung yang sebelumnya bang. Di sini tempatnya udara diangetin, dilembabin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangetin? Lu pikir sayur apa diangetin? Bahasa doang bang, biar gampang diingat. Serah lu ah. Ya udah bang, kita lanjut lagi. Kita naik lift aja bang, biar cepat. Sekarang kita udah sampai Faring. Di Faring ini ada percabangan bang. Yang satu kemana emang? Yang satu bakalan lanjut ke saluran pencernaan. Karena kita ke paru-paru, kita mah lanjut aja naik lift menuju paru-paru bang. Dari yang kita tonton, kira-kira kemana perjalanannya Oksi ini? Dari awal dulu, dari mana dulu? Hidung. Terus menuju paring. Di hidung itu ada apa saja? Bulu hidung. Apa juga? Lendir. Tadi apa fungsinya tadi bulu hidung? Menyaring. Yang lendir tadi itu apa? Menghangatkan. Oh, boleh. Tidak nanti terus lanjut. Ini trakea. Wih, banyak cincinnya ya bang. Cuma kayak becek-becek gitu bang. Itu bukan sembarang cincin bang. Itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi selaput lendir bang. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak di rongga hidung tadi bang. Kalau suatu lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan bantu dorong lendir kasih fosfatur bang, biar lendir bisa dikeluarin. Wow, dahak bang. Nah iya benar bang. Kita lanjut lebih dalam lagi bang. Hah? Cuma kayak becek-becek gitu bang. Itu bukan sembarang cincin bang. Itu tulang rawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi selaput lendir bang. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak di rongga hidung tadi bang. Kalau suatu lendir udah numpuk kotoran, nanti silia bakalan bantu dorong lendir kasih fosfatur bang, biar lendir bisa dikeluarin. Wow, dahak bang. Nah iya benar bang. Kita lanjut lebih dalam lagi bang. Sekarang kita ada di bronkus bang, udah ada ke paru-paru. Di sini jalannya cabang dua bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi dua ya bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Bener, pinter juga sih abang.
Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya bang tentang paru-paru. Boleh bang. Paru-paru kan ada dua bang, kanan sama kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi sekarang kita ada di Perhatikan. Tadi setelah ke faring, laring, terus kemana lagi? Trakea. Trakea itu berupa cincin-cincin ya, cincin-cincin tulang rawan. Di dalam trakea terdapat apa? Di dalam trakea terdapat apa? Lendir, bagus. Lendir ini bersilia. Untuk apa fungsinya? Untuk apa fungsinya? Apa? Gimana? Nah, itu sudah ndak fokus anunya. Nah, sudah, sebentar lagi lanjut. terus bang, kalau di paru-paru kiri ada lekukan bang. Wow, hak bang. Nah, iya benar bang. Lebih dalam lagi bang. Sekarang kita ada di bronkus bang, udah ada ke paru-paru. Di sini jalannya cabang dua bang, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udah naik masuk bang atau bagi dua ya bang? Satu ke kanan, satu ke kiri. Bener, pinter juga sih abang. Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit ya bang tentang paru-paru. Boleh bang. Paru-paru kan ada dua bang, kanan sama kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia ini lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu bang? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk nyimpen hati bang. Hati yang terluka bukan bang? Ada. Nanya agak intelek dikit kenapa bang? Iya maaf, serius amat udah jadi makhluk. Lanjut lagi dia nanya. Iya lanjut deh. Terus bang, kalau di paru-paru kiri ada lekukan bang. Di situ tempat jantung umpet bang. Apa dia bang? Lagi main petak umpet. Mana gua tahu diciptainnya udah kayak gitu. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronkiolus bang. Di ujung bronkiolus ada mirip buah anggur bang. Itu yang namanya alveolus. Sebelum kita ke alveolus, kita lewat bronkiolus. Nah. Tadi dia trakea, punya cabang. Apa nama cabangnya? Bronkus. Nah, dia masuk ke cabang ke kiri, masuk ke paru-paru kiri. Kalau dia bronkus kanan, masuk ke paru-paru kanan. Kenapa paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru ke kiri? Menyimpan ruang untuk apa? Hati yang ada di bawahnya. Kalau paru-paru kiri lebih kecil. Nah, itu. Terus setelah nanti di paru-paru, di bronkus, di cabangnya bronkus apa namanya? Bronkeolus. Paling ujungnya yang berupa anggur alveolus. Tempat apa ini? Pertukaran udara. Ya, cukup. Ya. Video sudah selesai, kita tonton. Kita lanjut ke materi diskusinya. Sebelum diskusi, kalian nanti akan Ibu Guru bagi kelompok. Terus Ibu Guru bagikan LKPD. Yang akan kamu kerjain adalah mencari organ-organ pernapasan pada buku, pada LKS, sama bisa bawa HP enggak? Ya, pakai internet. Nanti cari di sana jawabannya sama fungsi dari organ-organ itu. Paham? Bagi kelompok dulu, untuk kelompoknya.
Gian mana Gian? Ini siapa satu tadi kelompoknya? Oh, anu Heril, sini. Sini pindah. Kevin ke sana. Hah? Sini kamu nih kelompok. Sudah semua dapat? LKPD ya. Baca LKPD-nya, apa petunjuknya di sana? Iya, tulis nama kelompoknya di LKPD itu. Ayo cari. Eril, buka bukunya, baca dulu. Buka bukunya, buka bukunya, baca. Buka bukunya, buka LKS-nya. Baca di LKS. Mana LKS-mu? LKS. Buka. Di LKS halaman 41 sampai halaman 39 sampai 41. Di buku itu halaman 49 sampai 50. Op. Baca. Baca keterangan. Oke. Bagaimana? Bisa? Bisa? Bu Guru baru-baru tanya ini ya. Cukup paru-paru bisa juga. Gak usah sebut kanan kirinya, paru-paru. Simpan kacamu itu. Ayo bagaimana? Sudah? Ayo cepat. Mau presentasi nih. Ayo cepat isi.
Presentasi satu orang, yang lain nanti satu atau dua orang yang lain menanggapi. Sana belum saja. Bantu temenmu. Nih, mana bukunya? Kasih buku itu dibaca-baca. Bagaimana bisa menjawab kalau untuk membaca? Siapa yang ada yang sudah? Vina udah selesai? Tinggal sedikit ya. Kelompok email udah? Belum. Kelompok siapa yang sudah? Belum. Yuk, sudah ada yang jadi? Ayo, presentasi. Yuk, biar ada waktu untuk presentasi. Biar ada waktu untuk mengadakan post test. Biar ada waktu Ibu Guru review ini. Jawab. Jawab sudah padanya. Kau baca, makanya ada aja. Baca dia. Di sini juga ada. Sini nih, apa-apa sudah enggak apa-apa salah. Jawab sudah. Enggak apa-apa. Kan namanya kita enggak tahu. Enggak boleh kita paksakan ke kita harus bisa. Sudah. Ayo, kelompok siapa yang sudah jadi, ayo presentasi dulu. Ayo. Lika, ayo. Biar cepat. Ayo Lika, maju. Ayo Lika, maju. Ayo 3 orang. Bayu. Ayo. Yang lain perhatikan jawaban temanmu. Perhatikan, lihat temenmu, lihat jawabannya biar ada siapa tahu ada perbedaan. Sinian Bayu nak, sinian. Ya. Tunjuk Bayu yang nunjuk, nanti Bayalika yang nyebutin. Tuh, teman terus. Di bawah faring ada langit, dan di bawah hari ada trakea. Bagian sini adalah paru-paru, di kanannya adalah polus, dan di bawahnya adalah diafragma. Terus tempat masuknya udara di dalamnya terdapat rambut-rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Itu adalah organ hidup. Terus Organ tubuh yang
Bayu yang baca, biar yang Alika yang ini. Terus. 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 Trakea. Bagaimana yang kelompok lain? Sama semua? Berbeda, baik? Sama semua? Tidak ada tanggapan ke temenmu? Tidak ada. Sekian itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi, tepuk. Apa yang dapat kamu simpulkan dari hasil diskusi kalian, coba? Apa kesimpulannya? Ya, organ-organ pernapasan apa saja? Hidung. Ya. Fungsi dari trakea menghubungkan laring dengan. Ya. Fungsi alveolus. Ya. Ya. Ya, Ibu Guru luruskan dulu. Organ-organ pernapasan terdiri mulai dari hidung, rongga hidung, paring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus. Bronkus ini menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru ada bronkeolus dari bronkus. Percabangan nanti para percabangan bronkus dan bronkeolus, di ujung bronkeolus ada alveolus. Fungsinya masing-masing, kalau rongga hidung ada 4 bagian yang terdapat di sana. Ada namanya bulu hidung untuk menyaring debu yang masuk, kotoran dan debu yang masuk. Sedangkan indera pembau adalah untuk ada zat, ada apa namanya, menghirup, zat yang hidup ya. Terus biasanya bau harum, bau busuk akan ditangkap oleh hidung. Terus yang ketiga ada lendir, selaput lendir untuk memerangkap kotoran yang masuk, sehingga dia nempel di bulu-bulu hidung. Itu ada selaput lendir. Yang keempat adalah konka, itu menyamakan suhu luar dengan suhu dalam tubuh kita, sehingga dia suhu udara masuk hangat. Yang kedua, organ yang kedua adalah paring. Paring itu adalah jalur pernapasan dan jalur pencernaan. Ketika kita makan, maka jalur pernapasan akan ditutup dengan epiglotis. Yang ketiga adalah laring. Laring di sini adalah merupakan menghubungkan antara paring dengan trakea. Di sini terdapat pita suara. Jika ada udara yang masuk, maka pita suara bergetar sehingga suara kita bisa terdengar. Terus yang trakea. Trakea di sini berupa cincin-cincin tulang rawan. Di dalamnya terdapat silia. Yang masih ada kotoran dari hidung masuk, dia akan nanti menyaring lagi kotoran itu di silia. Sehingga nanti udara yang masuk udah masuk ke paru-paru udah bersih. Terus nanti di percabangan ada percabangan trakea, yaitu namanya bronkus. Setiap cabang bronkus ada nanti percabangan lagi, yaitu namanya bronkeolus. Itu nanti bronkus kanan terdapat paru-paru menuju paru-paru kanan, bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Paru-paru kanan lebih besar dari paru-paru kiri karena dia besarnya karena dia punya 3 gelambir dan dia ada ruang di bawahnya tempat hati. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdapat 2 gelambir. Dia bentuknya panjang. Selaput pembungkut paru-paru adalah pleura. Di ujung bronkeolus terdapat alveolus, yaitu alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bisa dipaham? Nah, Ibu Guru refleksi. Sekarang kalau kira-kira apa kendala kamu setelah mempelajari ini? Apa kendalanya? Ayo.
pada bagian mana yang kalian sedang lakukan ini materi bisa masuk, materi itu bisa kamu kuasai pada saat dijelaskan. Apalagi? Coba. Apa kendalanya? Sulit mencari jawaban, sulit konsentrasi mungkin, ya. Ya. Nah, untuk nanti karena udah selesai nanti buat rangkuman ya tentang nanti organ-organ, buat rangkuman, tulis di catatan buat rangkuman organ sama fungsinya. Terus untuk pertemuan berikutnya untuk materi mekanisme pernapasan dan penyakit pada pernapasan. Kita tutup, Ibu Guru akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulkan jawaban.